you move, such an easy thing for you to do. And your head is moving right now. You are still showing the attitude of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come to again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Everything is possible by the power of the Holy Ghost. You win, it's blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. And my walls are all crashing down. Right now, I know you're able, and my God, come to again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. Never lost a battle. 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 You never will. You never will. Never lost a battle. 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 You never will. You never will. You never lost a battle. 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 You never will. You never will. Oh, you never lost a battle. Never lost a Oh, battle. never lost a battle. Oh, never lost a battle. Never lost a battle. You can do You it. can do all You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. You can do it. can do all things. You can do all things. But fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. I know you never will. I know you never will. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah kalah, tapi Engkau tetap akan menjadi pilihan kami dimanapun kami berada, dimanapun kami berdiri Tuhan Yesus. Tuhan yang mulia turun ke dunia.
kebenaran adalah pilihanku. Kau Tuhan, Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, kasih mengubahkan. Aku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil, bukan mengampuni, sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Dan tak mau ku hidup di luar tuturkan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Oh, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Hey! Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sangat setia di sepanjang hidup kami Tuhan. Di masa-masa kami dalam keterpurukan pun Engkau tetap ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari-hari yang sangat indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jujur kadang ku tak sanggup
ku menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam susahku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Yakin Kau mengasihi kami Tuhan, bahkan di dalam api pun. Oh, ku kan menyembah-Mu. Jujur katakan aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, tahu Kau selalu bersamaku dalam seperkaraku, dalam damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar pengharapan. Ku tahu Kau sanggup Tuhan, ku tahu Kau sanggup. Aku tak pernah sendiri, aku tak pernah sendiri. Oh, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun. Kan menyembah-Mu. Kau selalu baik Tuhan. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kau sanggup, aku tak pernah sendiri.
hari yang kau berikan buat kami, tiada yang sepertimu. Oh, kau tak pernah meninggalkan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, bahkan di dalam api pun kami akan tetap menyembahmu, kami akan meninggikanmu. Kau Raja yang hebat, kau layak disembah. Oh, kami sembah kau dalam roh dan kebenaran. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Dalam roh dan Halo teman-teman semua, puji Tuhan kita masih bisa berkumpul beribadah walaupun lewat online dan dari jarak jauh. Gimana kabarnya? Semoga kalian masih sehat-sehat dan bisa lancar menjalani hari-harinya. Hari ini aku mau sharing atau bagi firman. Sebelum sharing mungkin kita bisa doa dulu. Jadi mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan karena hari ini kami dapat beribadah, kami dapat berkumpul Tuhan walaupun dari jarak jauh Tuhan Yesus. Dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kamu jaga kami, Kamu melindungi kami dimanapun kami berada. Dan sebentar lagi ada firman Tuhan, Kau berkati telinga-telinga orang yang mendengar supaya mereka bisa menerapkan di kehidupan mereka sehari-hari dan mendapatkan rema dalam firman ini Tuhan untuk menerapkan di kehidupan mereka sehari-hari. Dan
kami tahu Tuhan, kami percaya, kami beribadah, kami berkumpul lewat online dan dari jarak jauh, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak akan pernah jauh dari kami Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, puji Tuhan karena aku dikasih kesempatan untuk sharing bagi firman di ibadah kali ini. Jadi aku mau sharing tentang empati. Sebenarnya apa itu empati? Arti empati itu adalah menempatkan diri pada posisi orang lain. Jadi kayak kita merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Dan kita merasakan bukan cuman tentang perasaannya, tapi juga pikiran dan juga tindakannya. Dan ya, arti empati sebenarnya itu kayak merasakan, ikut berpartisipasi dalam penderitaannya, kayak ya merasakan apa yang orang lain rasakan tentang masalah-masalah yang dihadapinya gitu. Terus juga empati pasti muncul rasa yang namanya rasa iba, rasa belas kasihan, tapi dalam hal positif. Kan ada yang kayak rasa iba, rasa kasihan tuh yang kayak negatif dan jatuhnya mungkin dia kayak lebih menghakimi atau kayak nuduh kesalahannya, malah membuat seseorang itu merasa bersalah gitu. Terus jadi kita ya harus melakukan rasa itu dengan hal yang positif. Dan juga aku di sini ada ayat itu di 1 Petrus 3 ayat 8. Di situ dibilang, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah, kita ini lebih kayak diingetin gitu. Di sini udah jelas sih, kita diingetin untuk ya kita seia sekata, seperasaan terhadap sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita, menjadi penyayang dan rendah hati kepada orang lain. Kayak ya itu dijelas sih, dan itu bagus untuk bisa mengingatkan kita, bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan kita udah tahu kan empati itu apa, arti empati itu apa. Nah, selanjutnya kita bahas ini poin yang kedua, itu tentang teladan empati dari Alkitab. Teladan empati dari Alkitab ini banyak, dan salah satunya ketika Yesus ngelihat seorang janda yang hendak menguburkan anaknya di pemakaman. Yesus langsung datang dan Yesus langsung ngerasain apa yang wanita itu rasain. Jadi Yesus datang dan Yesus membangkitkan anak itu kembali. Jadi putra si janda ini, si wanita ini hidup lagi gitu loh. Terus ya intinya di situ Yesus ingin kita seperti dia. Jadi dia tuh jadi teladan buat kita. Dan intinya Yesus turut merasakan apa yang kita rasakan. Jadi Yesus tahu gitu kelemahan-kelemahan kita gitu loh. Terus itu sih teladan dari Alkitab, teladan empati dari Alkitab. Dan poin selanjutnya ada cara berempati. Nah, cara berempati ini maksud aku cara peka untuk berempati dengan orang lain. Jadi kita melatih kepekaan kita, yaitu dengan cara dengarkan dan inisiatif. Yang pertama, dengarkan. Dengarkan ini ya kita udah tahu, kayak misalkan orang lain cerita atau orang lain ngomong, kita dengerin baik-baik, kita dengerin dengan kayak penuh perhatian, kita dengerin tanpa memotong pembicaraannya, kita dengerin tanpa langsung ituin kesalahannya. Jadi orang lain cerita, kita cukup dengerin aja dulu. Kita nggak perlu yang kayak solusi, kita harus
ituin solusi, motivasi, tegur dia ketika dia cerita kalau dia salah. Enggak, kita cukup dengerin dia cerita apa, kita cukup dengerin, kita kayak ya memahami gitu loh perasaan dia seperti apa ketika dia cerita kayak gitu. Dia mengalami apa yang terjadi dalam hidupnya, kita paham, kita dengar gitu loh. Terus ya itulah cara kita peka, kita berempati sama orang, ya salah satunya ya dengarkan gitu. Dan selanjutnya peka sama inisiatif itu ada dua, inisiatif menceritakan dan inisiatif bertanya. Nah, inisiatif menceritakan ini kayak ya seseorang mau cerita, seseorang butuh empati orang lain, seseorang butuh telinga orang lain. Nah, dia langsung cerita, dia inisiatif cerita tanpa ditanya, tanpa orang lain nanya dia ada apa gitu. Jadi dia inisiatif cerita, ya udah, dia butuh empati, dia butuh telinga kita untuk lebih dengerin dia gitu loh. Kayak dia mau gitu loh, apa yang dia rasakan orang lain juga rasakan gitu. Dan itu inisiatif menceritakan. Dan itu bagus, kayak nggak perlu ditanya lagi. Dan selanjutnya inisiatif bertanya. Nah, ini beda posisi ya. Maksudnya beda sudut pandang lagi. Kayak misal si A, dia orangnya selalu ceria, tapi tiba-tiba jadi murung, jadi kayak nggak bersemangat lagi kayak biasa. Dan itu ngebuat orang-orang sekitarnya bertanya-tanya, dan kita seharusnya peka dengan cara kita tanya dia, kita inisiatif tanya dia. Nggak langsung kayak nggak mungkin dia murung kayak gitu kan dia langsung cerita kan, enggak. Kita seharusnya jadi kayak teman atau sahabatnya atau satu komunitasnya, seharusnya kita tanya dia, kita inisiatif bertanya, kita tanya kehidupannya, tanya kesehariannya gimana. Mungkin dia ada masalah untuk diceritakan tapi dia enggan cerita, kayak aku yang enggan cerita sama orang lain gitu loh. Kayak aku menyembunyikan masalah yang aku hadapi saat itu, dan kayak ya masalah-masalah yang aku pikirin terus aku malah jadi beban buat diri sendiri kayak gitu. Dan ya itu nggak sepenuhnya baik sih, karena aku juga lebih kayak mengandalkan kekuatan diri aku sendiri. Jadi kayak aku setiap kali aku ada masalah pasti aku membuat dinding sama mereka, sama teman komsel, sama orang lain gitu, terus sama teman-teman juga. Jadi setiap kali aku ada masalah pasti aku membuat dinding sama mereka, aku menjauhi mereka dan aku menghindar dari mereka. Kayak ya aku menghindar dari mereka karena aku punya alasan. Seseorang kayak nggak enggan cerita itu juga punya alasan, dan aku sendiri secara pribadi aku punya alasan karena aku enggan cerita. Ya aku nggak mau buat orang-orang di sekitarku terlalu mikirin masalahku. Aku nggak mau buat mereka khawatir kayak gitu, karena aku nggak mau mereka ribet gitu tentang masalah-masalah yang aku hadapi saat itu. Dan aku cukup kayak aku harus mendam sendiri, dan aku juga di satu sisi juga aku ada doa sama Tuhan. Aku tanya sama Tuhan, gimana Tuhan masalah penyelesaiannya gimana, aku cerita gitu loh. Dan nggak sepenuhnya aku juga mengandalkan diri aku kok. Aku di satu sisi mungkin juga butuh sendiri dan juga butuh waktu untuk Tuhan. Mungkin kalau aku sendiri, kalau aku punya masalah, aku cerita kalau masalah itu udah selesai. Jadi kalau masalah itu udah selesai baru aku cerita sama mereka. Aku lebih orang yang kayak gitu, tapi aku mau belajar yang kayak ya aku butuh empati mereka, aku butuh telinga mereka. Saat aku ada masalah, harusnya aku bisa cerita itu, aku bisa terbuka sama mereka kayak gitu sih. Dan ya
harusnya kalian kayak gitu juga. Misal kalau kalian punya sifat punya kayak aku, seperti aku, kalian harus belajar untuk terbuka, untuk enggak enggan lagi bicara sama komunitas yang kalian percaya, teman-teman yang kalian percaya gitu. Dan ya itu sih, ada di 2 Korintus 11 ayat 29. Di sini dia bilang, siapa yang merasa lemah dan saya geram saat ada yang tersandung. Nah ini jelas banget karena ayat ini kayak ya kita harus berempati sama orang, kita harus peduli sama orang, sama sesama kita, sama teman komunitas kita, sahabat, teman kita, orang-orang di sekitar kita, kayak gitu. Terus yang poin selanjutnya, jadi yang inisiatif bertanya ini mungkin kita nggak langsung memberitahu kan sama orang gitu loh apa yang kita rasakan. Jadi ya ada baiknya kita peka kalau orang ada yang kayak gitu, ada yang kayak tiba-tiba jadi murung, yang nggak semangat dari yang biasanya. Kita harus tanya, kita harus inisiatif gitu. Terus selanjutnya ada poin yang terakhir ini tentang poinnya tanamkan sikap seperasaan. Di sini jelas sih, memang kita nggak secara alami kita merasakan apa yang mereka rasakan, tapi dengan kayak kita dengarkan dengan penuh perhatian, kita memahami perasaannya, pasti kayak ya kita ikut terhanyut dengan apa yang diceritakan, apa yang terjadi dengan dia gitu loh. Kita jadi peduli, kita jadi kayak empati. Nah jadi itulah harus kita terapin dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ya kita kayak gitu muncul empati, dan kita muncul kayak rasa belas kasihan, rasa iba dengan hal positif. Kita pasti kayak ya kita sebagai hasilnya kita memperlihatkan kasih kita memberi waktu kita memberi telinga kita untuk mereka gitu loh. Kita memberi empati kita kepada mereka yang mereka butuh gitu loh. Dan aku mau kalian untuk terapin ini di dalam komunitas kalian dimanapun kalian berada. Misalkan ada orang-orang yang seperti aku, mungkin kalian harus inisiatif bertanya, dan kalian kalau ada masalah ya kalian inisiatif menceritakan kayak gitu. Dan ya kalau ada orang yang mau cerita dan orang itu cerita, kalian dengarkan dengan penuh perhatian, kalian pahami dulu perasaannya, jadi kalian bisa berempati dengan yang kayak yang nggak dibuat-buat. Jadi kayak ya benar-benar gitu merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Dan itu aja sih yang aku mau sharingkan ke kalian, karena itu penting banget buat kita, apalagi di komunitas kita. Dan itu sangat-sangat apa ya namanya, dibutuhkan di pribadi kita masing-masing. Kita butuh orang lain, karena ya di dunia ini kita nggak cuma sendiri, dan kita harus ada yang kita tolong dan harus ada yang menolong kita gitu. Dan ya segitu aja sharing kali ini. Semoga kalian bisa terapin dalam kehidupan sehari-hari. Dan aku mau berdoa untuk penutup sharing ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sepanjang hari ini Kau masih menyertai kami Tuhan Yesus, dan kami udah selesai sharing Tuhan. Apapun yang kami dapat, apapun yang kami bagikan Tuhan, apapun yang kami dengar Tuhan, supaya kami bisa terapkan ini dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Dan berkati Tuhan orang-orang di sekitar kami Tuhan, dimanapun mereka berada, Kau menyertai mereka Tuhan Yesus. Dan berikan kami hati yang penuh perhatian Tuhan, hati yang
penuh dengan belas kasihan Tuhan akan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat dimanapun orang-orang berada Tuhan, Kau menyertainya Tuhan Yesus. Dan kami sudah selesai Tuhan, supaya mereka bisa terapkan ini dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Segitu aja dulu sharing kali ini ya. Aku mungkin ini nggak terlalu apa, cuman ini aku bilang ini cukup penting sih untuk kita masing-masing atau untuk ya komunitas kita, kayak gitu sih. Dan semangat buat kalian untuk jalani hari-harinya, supaya kalian bisa jalani hari-hari dengan lancar. Dan kalian harus jaga kesehatan, jaga pola makan yang baik, dan selalu berdoa, dan jangan lupa membaca Alkitab tiap hari. Dan aku juga ada baca quotes di sini, dibilang Tuhan Yesus yang menjadi sama seperti kita memanggil kita untuk berempati kepada orang lain, seolah-olah kita juga bersama mereka di saat mereka membutuhkan pertolongan. Jadi penting banget buat kita berempati, karena Tuhan udah tunjukin teladan seperti itu. Tuhan aja bisa ngelakuin itu, kenapa kita enggak? Jadi kita harus bisa ngelakuin itu dengan sesama kita, dengan teman komunitas kita, sahabat kita, ataupun orang-orang di sekitar kita. Dan poin-poin yang aku bagikan, yang aku bilang, kalian bisa terapkan di dalam hidup kalian. Ya, siapa tahu kalian kayak langsung, oh iya harusnya gitu, dan kalian harus tumbuh empati kalian harus bertumbuh kayak gitu, dengan cara ya dengar mereka dengan penuh perhatian, dengan cara kayak inisiatif menceritakan, inisiatif bertanya kayak gitu. Dan segitu aja dulu, dan semangat guys, bye bye.